Halo Digital Learners, selamat datang ke video ketiga tutorial Scratch dari dasar hingga mahir. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ke Digital Skill Indonesia jika masih belum, dan like video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kita. Terima kasih. Video ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya, di mana kita telah belajar mengenai looks dan sound. Jika kalian belum menonton part kedua, bisa ditonton dulu di link yang ada pada deskripsi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai dua macam blocks di Scratch, yaitu control dan sensor. Jika kalian menonton tutorial ini sambil praktek, silakan ke scratch.mit.edu, tekan create, dan ubah settings bahasa menjadi bahasa Indonesia untuk lebih mempermudah mengikuti tutorial ini. Balok-balok kontrol dan sensor berada di tab kode. Balok-balok dari bagian kontrol ini berwarna oranye, sedangkan balok-balok yang sensor berwarna biru muda. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu balok-balok kode dari bagian kontrol. Di sini kita dapat mulai mengaplikasikan coding logic di program Scratch kita. Misalnya di sini kita memiliki balok kode tunggu 1 detik. Kira-kira buat apa ya? Untuk mencoba, kita ambil dulu balok kode ketika bendera hijau dijalankan atau diklik. Dan juga katakan halo dari tampilan, serta mainkan suara miau hingga selesai. Kira-kira ketika saya jalankan programnya, apa ya yang akan terjadi? Yuk kita coba jalankan. Di situ setelah dia memunculkan kata halo, dia menunggu 1 detik sebelum memainkan suara miau. Supaya bisa lebih kelihatan sesi minumnya, coba kita tingkatkan menjadi 5 detik. Dan juga untuk urutannya, saya akan mengganti mainkan miau sampai selesai dulu, biar kelihatan selesainya kapan. Terus habis itu baru tunggu 5 detik dan lalu katakan halo. Coba kita mainkan lagi atau jalankan lagi programnya. 1, 2, 3, 4, 5. Halo. Tadi ngitungnya saya kecepatan ya, Digital Learners. Oke. Jadi itu gunanya tunggu 5 detik atau 1 detik. Nanti Digital Learners bisa set sendiri sesuai dengan keperluan Digital Learners. Oke, sekarang kita ke ulangi 10 kali. Seperti dengan namanya ya, ulangi 10 kali. Mungkin sudah jelas balok kode yang ini akan melakukan apa. Coba di sini saya masukkan katakan miau sampai selesai selama 10 kali. Kira-kira apa yang akan terjadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia akan memainkan atau mengulang semua balok kode yang ada di dalamnya selama 10 kali. Misalnya di sini saya tambahkan, habis mainkan suara miau, saya mau dia mainkan suara lain. Di sini saya tambahkan suara bass ini. Tapi kali ini ulanginya hanya 3 kali aja ya, biar cepat. Kira-kira apa yang akan terjadi? 1, 2, 3. Dia akan mengulangi urutan balok kode ini
selama 3 kali. Jadi habis meow, terus habis itu base dihitung 1, terus nanti meow, a base lagi dihitung 2, sampai yang ketiga kalinya. Sekarang kita akan membahas yang selamanya. Jadi selamanya itu kira-kira untuk apa ya? Seperti kata yang tertulis di blognya, selamanya itu akan menjalankan kode yang ada di dalamnya selama program ini dijalankan. Jadi selama program ini tidak diberhentikan, maka kode-kode di dalam balok selamanya akan terus berputar. Misalnya di sini saya mau dia memainkan suara meong selamanya, selama programnya berjalan. Di sini saya bisa klik bendera hijaunya. Selama program ini berjalan, dia akan terus memainkan suara meong. Kalau misalnya nih, saya tambahin, saya berhentikan dulu ya programnya, dia akan berhenti. Sekarang saya mau tambahin suara misalnya. Tadi sudah yang bass, sekarang kita coba yang piano. Di sini dia nanti akan memainkan suara meong, A piano, terus kembali lagi ke meong lagi, terus habis itu A piano, dan berputar-putar terus. Oke, sekarang coba kita jalankan. Nah, seperti itu digital learners. Oke, itu yang blok selamanya ya. Sekarang kita coba ke blok selanjutnya. Di blok selanjutnya ini ada jika. Yang jika ini itu untuk membuat sebuah kondisi. Jadi, ketika ada kondisi tertentu yang terpenuhi, maka dia akan menjalankan balok kode yang ada di dalamnya. Kita bisa menaruh atau menambahkan kondisi dengan mengambil balok dari sensor ini. Misalnya kita mau menjalankan suara miau tadi jika kucingnya menyentuh pointer mouse. Sekarang kita coba klik bendera hijaunya. Oh ya, seperti yang digital learners mungkin bisa lihat di sini, program ini menyala sebentar saja. Karena dia hanya menjalankan program ini sekali, ketika program ini tidak mendapatkan input pointer mouse, dia tidak memainkan suaranya dan langsung memberhentikan program. Nah, untuk mengatasi hal ini, supaya program ini dapat terus berjalan sampai kita hentikan, kita perlu tambahkan balok selamanya. Jadi seperti ini, kita masukkan ke dalam balok selamanya, sekarang kita klik. Nah, seperti yang digital learners bisa lihat, sekarang programnya ini dapat berjalan selamanya sampai pokoknya program ini tidak diberhentikan. Kalau diberhentikan, dia akan selesai. Sekarang coba kita jalankan. Nah, setiap kali pointer mouse ini menyentuh sprite pertama, dia akan membunyikan suara meong sampai selesai. Jadi begitu. Sekarang kita ada jika dan jika tidak. Di sini kurang lebih intinya, jika program ini, jika kondisi yang nanti ada di sini itu terpenuhi, maka dia akan menjalankan program yang atau balok kode yang ada di dalam jika ini. Jika kondisi yang ada di sini tidak dipenuhi, maka dia akan menjalankan balok kode yang ada di sini. Misalnya, kalau misalnya tidak terpenuhi, saya mau dia untuk mengatakan halo selama 2 detik.
Tapi jika nanti dipenuhi, saya mau dia untuk memainkan suara piano. Untuk kondisinya saya ambil dari sensor. Saya mau ketika tombol tanda panah atas ditekan. Di sini yang seperti digital learners mungkin bisa lihat, balok kode yang ada di bawah ketika bendera hijau diklik ini seperti bersinar atau dikelilingi warna kuning. Itu artinya balok kode ini sedang dijalankan. Berarti di sini saya tidak perlu tekan bendera hijau lagi. Sekarang coba saya tekan tombol tanda panah atas. Kan untuk sementara ini yang sedang dijalankan itu katakan halo selama 2 detik. Tapi karena program ini berjalan dengan sangat cepat, dia akan terus mengatakan halo. Karena prosesnya program ini, setelah dia ke bawah dan menjalankan semua kodenya, dia akan kembali lagi ke atas dan ke bawah lagi, memutar-mutar sampai programnya berhenti. Sekarang coba saya tekan tanda panah atas. Sepertinya di sini ada problem ya, digital learners. Karena program ini hanya menjalankan jika mouse ditekan, mainkan suara piano sampai selesai itu dalam waktu tertentu, maka kita harus nekannya itu pas waktu dia menjalankan bagian ini. Jadi misalnya di sini saya tekan-tekan terus ya. Digital learners bisa lihat kalau misalnya sebelumnya saya ada tekan, dia tetap tidak berhasil jalan karena pada saat itu mungkin posisi programnya itu lagi ada di sini atau mungkin lagi ada di bagian awal ini. Kemungkinan besar ada di sini. Karena dia menjalankan halo selama 2 detik, maka programnya akan stay di sini dulu selama 2 detik sebelum dia memutar ke atas. Sekarang di sini coba saya tulis katakan halo saja. Ya, tidak akan ada jeda. Kalau misalnya kita pakai katakan halo, dia tidak akan ada jeda di mana dia harus menunggu selama beberapa detik yang sudah di-set ini. Dia akan langsung kembali lagi ke atas dan memainkan yang jika ini. Oke, digital learners, jadi tadi kita sudah belajar mengenai berbagai macam balok-balok kode dari bagian tab kode control dan juga sensing atau sensor. Untuk lebih lengkapnya bisa tunggu di video-video selanjutnya ya, di mana kita akan membahas lebih dalam tentang bagian-bagian Scratch, dan terakhir kita akan belajar untuk membuat project-project game ataupun animasi yang pastinya seru. Agar tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe ke Digital Skill Indonesia dan pastikan tombol lonceng kalian aktif supaya tidak akan ketinggalan video-video selanjutnya dari Digital Skill Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa!